ketawain di depan banyak orang. Maksudnya itu dia tuh kerja sampai malam gitu jualan es, tapi bisa-bisanya diketawain kayak gitu, terus ngomong mulai gitu. Bapak penjual ST dikatain gop sama seorang ustadz. Sumpah ya, ngelihat VT-nya aja tuh aku nggak tega gitu. Aku tuh tega ya, tega banget. Tega sekali. Padahal di situ semuanya orang yang sedang mencari, sedangkan itu di tempat dimana sedang beribadah. Di samping beribadah tapi berbuat dosa. Gue tuh masih muter-muter tentang Gus Miftah dan tentang bapak-bapak di sebelah yang kacamata yang ketawanya kenceng banget itu loh. Oke, Gus Miftah sudah minta maaf. Terus bagaimana dengan bapak-bapak yang tadi? Bapak-bapak yang kacamata tadi? Akankah beliau minta maaf juga? Atau ya udah? Mungkin sampai sekarang masih ketawa juga beliau. Apa gimana? Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, coba aku mau tanya, berani nggak sampean candain Bapak Presiden Pak Prabowo dengan kata-kata yang sama seperti tukang es itu? Pancene cangkemmu iku bosok, iku ngono, penghinaan terhadap orang lain di depan publik ya, kudu bercanda iku, blok goblok, kon iku kudu iso bedakno. Kon iku jarine utusan khusus presiden, digelari Gus pisan. Taek ah kon iku. Karo ustaz sing di sebelahmu sing boneng pelo iku lho. Kon klarifikasi pisan ustaz sapa kok mbone ancuk pisan padha lorone kon iku, asu kon iku. Wong sakmono mbane bodho guyu. Padahal ra nek si lucu tok. Ki wong sakmene mbane ra nek sing ngadeg nganggo misi wong ngono apa piye? Nganggo yu kabeh cuk, ancuk cuk. Yo alah. Karoku ya wong nek duwe agama ya sing dijunjung paling tinggi nomor 1 ki apa? Kemanusiaan. Lah kuwi sing mburi-mburi kuwi guyu nyapa kuwi ya? Nah, saiki kowe kowe kesuting ya, kesuting kuwi mlebu sosial media wis saiki viral iki bodho sing guyu-guyu kuwi ya titenono kuwi. Iki asline bapake kudu nangis, Cuk. Sumpah delok entuk ekspresine bolo, sumpah aku kudu nangis ya, Cuk. Yang ketawanya wah. Lucu banget emang, Pak. Emang lucu banget ngetawain tukang es yang dikatain sama teman lo. Karena orang berilmu belum tentu beradab. Jangan sampai ilmu tinggi tapi adab nggak punya. Kebanyakan orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin angkuh hatinya. Tapi kalau orang beradab semakin tinggi adabnya, semakin rendah hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti di awal video kita membahas yang lagi viral, ada Gus Miftah yang menghina bapak penjual es ya saat ceramah di Magelang kalau nggak salah teman-teman ya. Dan di sini netizen pun geram ya melihat aksi ataupun ucapan dari Gus Miftah yang tidak pantas ditiru. Bahkan Gus Miftah sudah klarifikasi ya, sudah menemui bapak penjual es tersebut. Namun netizen masih tidak terima dengan ucapan Gus Miftah. Seperti apa videonya? Kita tonton bersama-sama. Ya, itu sakit hati banget lihat penjual es yang diketawain di depan banyak orang. Maksudnya itu dia tuh kerja sampai malam gitu jualan es, tapi bisa-bisanya diketawain kayak gitu, terus ngomong mulai isinya hamil. Ini hamil siapa? Bayangin ngomong kayak gitu, jahat banget ih. Guys, aku tadi barusan lihat VT yang lagi viral. Bapak penjual ST dikatain gop sama seorang ustadz. Sumpah ya, ngelihat VT-nya aja tuh aku nggak tega gitu. Aku tuh kok bisa ya dia ngatain orang itu di tempat umum kayak gitu, udah nggak beli dikatain kayak gitu. Aku ngelihat bapaknya itu ngebayangin bagaimana kalau itu orang tua aku.
udah nggak dibeli, dikatain kayak gitu di tempat umum. Lebih parahnya lagi, orang yang di situ ketawa. Aku sebagai seorang penjual es ya, aku juga ngerasa kalau ada di posisi bapak itu. Semoga bapaknya diangkat derajatnya ya. Setelah kejadian ini, sumpah nggak tega banget guys lihat raut wajah bapaknya pas dikatain kayak gitu di tempat umum. Sumpah jahat banget. Kalian tahu kan yang sekarang lagi FYP apa? Foto termahal di tahun ini apa? Yaps, Pak Sunarji, si penjual teh. Betul sekali. Yaitu mencari makan untuk keluarganya dengan cara halal, dengan cara jujur. Kenapa harus dipermalukan seperti itu dengan orang-orang yang berilmu tapi tidak beradab? Kita aja bukan anaknya sakit loh, apalagi yang keluarganya. Sakit. Kayak mana tuh? Makanya kita kalau belajar agama juga harus belajar kemanusiaan, biar tahu gimana sih caranya menghargai dan memanusiakan orang. Apalagi beliau itu lebih tua loh dari Gus. Setidaknya kalau tidak membeli, jangan mempermalukan di depan orang segitu banyak satu podium. Semoga Bapak Sunarji segera diangkat derajatnya sama Allah. Aku nengok videonya aja kayak gimana si bapak tuh lagi menjunjung minuman gitu, dia kan terpaku, dia diam nggak tahu berbuat apa. Semua mentertawakan dia. Ya Tuhan, tega ya, tega banget. Padahal di situ semuanya orang yang sedang mencari, sedangkan itu di tempat dimana sedang beribadah, di samping beribadah tapi berbuat dosa, ya kan? Itu kan sedang menjalankan ibadah, mendengarkan ceramah itu kan ibadah. Apa yang kita dapat? Bukan malah dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa Bunda bilang kayak gitu? Ya memang iya. Akhirnya yang menghina dia mendapatkan hinaan. Iya kan? Iya kan? Satu Indonesia melirik. Jamaah itu bisa dihitung jumlahnya berapa. Paling nggak nyampe 1000 jamaah. Tapi masyarakat Indonesia berapa juta penduduk? Iya kan? 1000 memalukan dia, tapi yang 1000 ini dimalukan dengan jutaan manusia. Berlipat ganda. Dia memalukan satu orang, tapi dia dipermalukan jutaan manusia. Terlalu ya Bun, terlalulah. Nggak punya hati nurani, nggak punya perasaan, lepas kontrol, lupa. Gus Miftah. Sekarang tuh tadinya gue setelah ngontenin Gus Miftah, gue mau lanjut tidur lagi, say. Karena ini masih pagi banget. Paling nggak bisa lah gue tidur 2-3 jam lagi gitu sebelum gue melakukan aktivitas seperti biasanya. Tapi ini isi kepala gue tuh masih muter-muter tentang Gus Miftah dan tentang bapak-bapak di sebelah yang kacamata, yang ketawanya kenceng banget itu loh. Dari sekian banyak jamaah yang hadir, dari sekian banyak yang di atas panggung ya, yang tertawanya paling keras dan terbahak-bahak serta terdengar di telinga saya adalah bapak-bapak yang tadi. Oke, Gus Miftah sudah minta maaf. Terus bagaimana dengan bapak-bapak yang tadi? Bapak-bapak yang kacamata tadi? Akankah beliau minta maaf juga? Atau ya udah? Mungkin sampai sekarang masih ketawa juga beliau, apa gimana? Di sini tuh yang dilihat adab, bukan ilmu aja. Percuma punya ilmu kalau nggak ada adabnya. Setiap orang itu gue percaya punya rasa insecure-nya masing-masing ya, punya rasa apa ya, punya rasa nggak settle gitu, punya rasa insecure lah. Ngebayangin nggak kalau bapak-bapak penjual es itu pulang gitu ya, terus matanya becek, banjir berlinang, dilihat anak istrinya gitu ya, terus ditanya sama istrinya atau anaknya, Pak, bapak kenapa, kok pulang-pulang nangis, mewe, ono opo? Terus dijawab sama bapak pedagang esnya, ya tadi aku dikatain sama pendakwah agama besar. Ditanya, sopo jenenge? Dijawab sama bapaknya, Gus Miftah dan antek-anteknya, Dang.
tuh yang jadi istrinya, yang jadi anaknya gimana, terus dikatain kata kasar gitu ya. Dan ternyata benar bapak penjual es itu tidak berpendidikan tinggi gitu, dan dikatain kayak gitu, apa insekuritasnya itu tidak makin tinggi gitu. Jangan salah ya, kita itu tidak pernah tahu motivasi seseorang untuk hidup. Ada orang yang diolok-olok, yang direndahkan, yang dihina, dia malah makin semangat untuk terus maju. Ada juga orang yang sudah diolok-olok, dihina, dia malah makin depres. Dia malah makin merasa tertekan, malah merasa makin kayak nggak layak hidup. Respon orang itu beda-beda terhadap bercandaan atau terhadap hinaan. Semoga bapak-bapak yang tadi tertawa terbahak-bahak itu bisa mengikuti jalur Gus Miftah untuk minta maaf juga. Setidaknya keluar kata maaf dari mulut beliau. Dimaafkan atau tidak, urusan belakangan. Tapi minta maaf, itu keharusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Nah, ini klarifikasi dari Gus Miftah ya. Kekuatan netizen setelah videonya viral, Pak Miftah minta maaf ya. Namun di sini biarpun Gus Miftah minta maaf, namun netizen masih tidak terima. Terimakah kalian kalau bapak kalian digitukan? Pastinya tidak terima ya. Nangis guys. Oke, kita lanjut ya. Pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada alah, jadi candaan ya. Gus bilang bercandanya sama siapapun seperti itu. Yang benar, bisa bercanda sama semua orang seperti itu. Coba aku mau tanya, berani nggak sampean candain Bapak Presiden Pak Prabowo dengan kata-kata yang sama seperti tukang es itu, yaitu De Go van de Bloggen. De Go van de Bloggen ke Bapak Presiden. Berani bercanda begitu? Saya yakin gak berani. Iya kan? Pastinya. Terus ngomongin istrinya presiden atau istrinya wapres, kalau ditinggal tugas begini. Kalau sampai yang berani canda gitu, saya yakin tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, bercandamu itu cuma tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu bukan bercanda menurut aku. Sangat-sangat tidak enak didengar dan tidak lucu. Sekian saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Ya gak berlebihan ya, ancane cangkemmu iku bosok, iku ngono. Penghinaan terhadap orang lain di depan publik ya. Kudu bercanda iku, goblok. Kon iku kudu iso mbedakno. Kon iku jarine utusan khusus presiden, digelari Gus pisan. Taek kon iku. Karo ustaz sing di sebelahmu sing boneng pelo iku lho. Kon klarifikasi pisan ustaz sapa kok mbone ancuk pisan padha lurune kon iku asu kon iku. Borokan iki apa? Masih, ya kono didol goblok. Wong sakmono mbane bodho guyu. Padahal ra nek si lucu tok.
Ki wong sakmene mbane ra nek sing ngadeg nganggo misi wonge ngono apa piye? Anggo yo kabeh cuk, cuk. Alah. Karoku ya wong nek duwe agama ya sing dijunjung paling tinggi nomor 1 ki apa? Kemanusiaan. Nek sekirane ra gelem tuku ya wis rasa goblok-goblokne wong, Gus, Agus. Aku sedih. Saiki viral ya, trending siji ning X, bahkan ini jadi perbincangan nomor 1 di seluruh sosial media. Bahkan ono sing mengadakan justice gawe bapak iki, cuk. Semua orang, semua petinggi mencari bapak ini untuk sekedar berempati, bahkan untuk donasi. Ya Allah, jare pemuka agama loh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak Gus. Jare niki pemuka agama ya toh. Ya kok malah kaya ngono iki saiki apa pidomu blunder, cuk. Iso-isoke guyu lho. Aroku ya Pak ya jenenge es teh ku ya Pak, sakapku ya enek si 2.000, nek si 5.000. Bahkan aku ya sing paling larang ku ya nek sakmono ku ukuran sakmono ku apa 5.000. Apa susahe? Ya Allah ya Robbi, borong apa jenenge kuwi lho. Bakulane bapake. Sekirane ra gelem tuku minimal apa Pak? Minimal aja ngisin-ngisinke. Astagfirullahaladzim Pak mbok yo sing eling ya to. Bapak iki wis tuwek lho. Wero ekspresine bapake bolo-bolo ya Allah. Delok ento. Wis tuwek manggul sing jenenge ngombe sakmono mbane. Isik digoblok-goblokne. Wong iki yo ora ngemis, yo ora maling ya to. Dodolan es ki lho, lakarane dodolan es lho. Lah kuwi sing mburi-mburi kuwi guyu nyapa kuwi saiki kowe kowe kesuting kowe ya, kesuting kuwi mlebu sosial media wis saiki viral iki bodoh sing guyu-guyu kuwi ya titenono kuwi. Astagfirullahaladzim, Pak, sepurane ya Pak ya, aku ki kontenku jancuk-jancuk kabeh Pak ya. Tapi minimal ronggon lah Pak ya, roh apa jenenge situasi dan kondisi. Lah iki posisine wong tuwek lho, mbok goblok-goblok iki maksude apa lho? Allah, ya Allah ya Gusti, ya Rahman ya Rahim. Iki asline bapake kudu nangis, Cuk. Sumpah delok untuk ekspresine bolo, sumpah aku kudu nangis ya, Cuk. Sakinge wong sakmono mbane arep nangis gek wong iki wong lanang ngono ya, engko malah dibuli ibu-ibu julit yang mburi kuwi ya. Wong lanang kok nangis ya, dodol es teh ke menjual kesedihan. Gak apa-apa Pak, wong sabar kuwi bakal subur Pak ya. Sampean saniki bahkan diunggah neng Pak, Partai Gerindra Pak ya. Sampean digoleki Pak, insyaallah bar iki derajate panjenengan bakal keangkat Pak, nggih amin. Sing semangat nggih Pak, nggih panjenengan sing semangat, sehat selalu, berkah barokah rezekine insyaallah Pak. Mari niki rezekine sampean kathah-kathah turah-turah nggih Pak, amin. Saiki blunder ya kuwi. Deril doa orang tersakiti akan dijabahi dan diridhoi. Pak, jenengan sehat-sehat nggih Pak nggih. Sing semangat nggih Pak nggih. Insyaallah Pak ya. Mari niki jenengan derajate diangkat. Gadah usaha piyambak Pak teng griya Pak nggih, mboten samanggul-manggul, kerja saking griya mawon insyaallah nggih Pak nggih. Dongane panjenengan sampun menembus ke langit ke-7 Pak nggih, diijabah insyaallah. Uripmu bakal kepenak Pak daripada sebelumnya nggih Pak nggih amin ya. Pokoknya semangat gawe bapake nggih Pak nggih. Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es tehmu juga kira? Masih, yo kono didol goblok. Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penonton-penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah. Kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke temen gue gitu, temen bestie gitu, temen deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya. Tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir, dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue. Karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup gitu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu. Dan di usia 83, bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya. Udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih? Berpikir ke sana gak sih? Atau memang bercandanya dia seperti itu ya? Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya. Apa kapan gitu? Semalam apa tadi subuh gitu? Udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, katanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis. Masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Saya ingat begini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak istrinya. Itu, dengar kan Gus Miftah? Itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan. Menurut gua pribadi, bapak pedagang es itu lebih mulia ya daripada bapak-bapak yang duduk di atas panggung menertawakan dan mengolok-olok terbahak-bahak untuk bapak pedagang es tersebut. Bahkan ya di akhir video yang viral yang beredar itu, Gus Miftah itu juga jadiin istri hamil itu sebagai bercandaan gitu. Dengan beliau bilang dengan bahasa Jawa, kok bisa ditinggal jualan es tiba-tiba hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Miris Gus Miftah dengarnya, miris. Apalagi ngelihat bapak penjual es itu ya cuman bisa narik nafas panjang banget ya. Menghela nafasnya itu sampai tertangkap oleh kamera. Itu bener-bener ngelus dada banget. Gue liatnya bener-bener miris banget. Gue bener-bener ngebayangin kalau itu tuh bapak gue yang di situ. Kalau itu bapak gue ya, gue bakal suruh semua orang yang ngetawain bokap gue buat sujud di kaki bapak gue. Kali ini serius dulu. STMU masih banyak nggak? Ya dijual lah Gob. Kalau nggak laku ya udah takdir. Layak nggak ngomong kayak gitu guys? Layak nggak? Kalau misalkan papa kamu pedagang sakit hati nggak digituin? Sebenarnya kalau kita udah bestie banget sama pedagangnya, teman deket banget, kita sering belanja sama pedagangnya. Habis itu ini bukan di forum agama, kita lagi nongkrong sama teman-teman di tempat yang biasa kita nongkrong, kita candain kayak gitu. Gak apa-apa, gak bakal baper gitu loh, karena memang udah teman. Ini kan lagi di forum agama, dia lagi ceramah kan. Kalau di agamaku lagi khotbah lah, dia lagi memberitakan kebaikan. Masa lagi memberitakan kebaikan dengan cara menjatuhkan pedagang? Mana yang di depan pada ketawa lagi, apalagi bapak-bapak nih. Bapak-bapak nih, paling kesel gua. Semua masih banyak gak? Ya dijual lah gua. Aku nggak mau ngejatuhin agama manapun ya, cuma kebetulan aja ini oknum, sifatnya nggak baik. Aku juga yakin kok teman-temanku yang muslim juga sakit hati nontonin video ini. Sampai Pak Prabowo pun ngomong dia sakit hati. Pedagang kaki lima digituin, kalau tukang ojol dihina, nggak layak. Habis itu dia buat gebrakan ngeborong pedagang kaki lima. Anggapannya udah kayak ada kertas nih yang mulus, diremes kayak gini. Habis itu dilebarin lagi, nggak bakal bisa mulus lagi. Itu udah campah, kalau di Bali campah banget. Nggak ada namanya hormat sama orang kecil, nggak ada hormat sama orang yang lebih tua juga. Sakit hati cok. Ini bapak-bapak yang ini nih, yang ketawanya wah, lucu banget emang pak. Emang lucu banget ngetawain tukang es yang dikatain sama teman lo, ya. Malu pak. Malu sama Peci duduk di situ ngomongin agama tapi ngetawain orang. Gue aja, mama gue diajarin gak boleh Kiki ngetawain orang, apalagi kalau orang itu kurang beruntung dari kamu, gak boleh. Malu pak. Mendingan kalau bapak mau lucu mah jangan duduk di situ pakai peci. Mendingan bapak duduk di itu tuh sama warga di RW nonton Sri Mulat. Jadi pas kalau ketawa juga sedep dengernya. Kalau begini bapak ketawa, saya dengernya ngilu pak, hati saya beneran deh.
Ini suaminya siapa sih? Tolong istrinya suruh jemput deh. Ini lakinya begini nih kalau dikasih keluar nih. Jemput nggak? Gue bilang jemput. Mungkin kalau Gus Miftah nggak bilang kop ke bapak penjual es teh, mungkin bapak itu gak bakal viral dan gak bakal dapat donasi sebanyak ini ya. Gak apa-apa, semua hal itu ada tujuannya guys. Aku cuma heran nih sama orang yang tetap ngundang Gus tersebut kajian atau tausiah. Padahal kayak kemarin udah viral dia giniin istrinya, gituin istrinya di depan umum, dan itu bilang bercanda. Dari situ pun kan kita sudah tahu ya kalau si Gus ini emang agak-agak ya, tapi tetap aja diundang. Kayak kalau abis masalah ini tetap ada yang ngundang Gus itu tausiah dan menghadiri sesuatu acara, berarti emang kaliannya yang agak-agak. Dan yang gak habis pikir lagi, masih ada yang ngebelain kayak itu Gus kami tergila-gila sama nasab. Jadi kayak kiai, Gus, habaib itu kayak dipuja-puja sampai kesalahannya tuh gak dilihat gitu loh. Pokoknya kalau keturunan kiai, keturunan habaib itu apapun yang mereka lakuin itu benar, meskipun salah sekalipun. Tapi sekarang Indonesia sudah mulai maju ya, jadi yang kayak gitu tuh gak banyak. Cuma ada ngono loh, gregetan sama orang-orang yang masih ngebelain Gusnya, padahal itu sudah boleh mentauladani kayak, tapi yang baik-baik. Kalau salah ya udah gitu, salah gitu loh, gak usah dibelain. Yang kayak gitu itu juga termasuk ayahku sendiri. Karena ayahku itu kalau aku ceritain gini, itu loh, apa meskipun kiai gitu, tak gituin kan, biasalah. Jadi aku tuh sering cerita kalau aku loh ketemu sama putranya kiai ini di sini di klub. Terus dia tuh juga dugem gitu-gitulah kan, aku kan ke ayahku. Terus masih aja dibelain sama ayahku tuh kayak, ya biasa, itu waktu masih muda. Loh aku kan juga masih muda ya. Nanti pas tua dia juga berubah-berubah sendiri, alim-alim sendiri gitu. Terus bedanya sama aku apa? Jadi kalau kiai itu boleh nakal pas muda, terus kalau anaknya tuh nggak boleh, harus alim dari kecil gitu. Sedangkan aku kan bukan anaknya siapa-siapa gitu. Jadi kalau aku nakal sekarang itu ayahku tuh kayak gitu. Tapi kan aku kan sering kayak, apa sih orang masih muda gitu, anaknya kiai juga kayak gitu kok gitu. Ini bukan fitnah ya guys, aku sendiri melihat dengan mata kepalaku, cuma aku nggak bisa ngasih tahu siapa. Ya begitulah Indonesia. Gus Miftah kan udah buat, bukan Gus, sorry Om Miftah lah. Om Miftah itu kan udah buat video klarifikasi minta maafnya ya. Tapi ada yang ganjel di sini. Mungkin bukan saya doang yang merasa ganjel, tapi kalian juga ya. Soalnya minta maafnya ini kayak seolah-olah dia nggak mau salah. Dia tuh kayak menyalahkan kita, malah bilangnya gini, saya minta maaf atas segala kegaduhan, candaan yang saya buat yang mungkin dinilai berlebihan sama masyarakat. Merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Padahal jelas-jelas ya masyarakat nggak nilai berlebihan. Ente aja yang bercandanya berlebihan, nggak pakai adab. Masyarakat yang respon normal aja. Orang ada satu laki-laki di situ sakitin ya bapak-bapak penjual es teh. Kita ya otomatis sakit hati juga, orang ente bilangnya goblok gitu. Itu luas banget ngomong gobloknya, ya Allah. Kayak udah indikasi kebiasaan ngomong begitu lancar banget, apalagi di depan umum. Ya goyon boleh, cuman pakai adab gitu. Adabnya dipakai Gus lagi Om Miftah. Ini saya manggilnya masih Om loh, masih pakai adab. Tolonglah, nggak usah kebanyakan guyonnya. Kalau kajian ya udah sampein ya kajiannya. Anda tuh udah banyak pengikutnya, udah banyak orangnya kok yang merhatiin Anda. Nggak usah banyak guyon-guyon lagi. Ini waktunya Anda menyampaikan kebenaran, bukan waktunya guyon-guyon lagi. Dah ya Allah, greget memang. Kata aja bapak-bapaknya itu sakit hati. Dia diinterogasi ya sama orang yang silaturahmi ke rumahnya.
dibilang bapak sakit hati nggak? Katanya sakit hati. Sakit gitu. Saya di sana beberapa rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Bukan cuma bapaknya doang yang sakit hati ya, kita juga sebagai laki-laki juga pasti khususnya lebih sakit hati juga. Ini aja kalau misalkan itu bapak kita, wah kalau saya tuh ya Allah, ini solusinya gimana ya biar Miftah ini kayak di backlist dari panggung gimana sih? Karena udah sering nih, bukan cuma satu kali aja. Atau mungkin deh Pak Prabowo cabut aja jabatannya deh, jangan jadiin apa sih koordinasi keagamaan itu, cabut aja. Maunya nggak fokus nih emosi ya, tapi alhamdulillah masih pakai adab ya. Gue Om, tolong pakai adab hidupnya. Nah, sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan kita hidayah semuanya. Es tehmu cik oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu, wis takdir. Contoh adab lebih penting daripada ilmu, karena orang berilmu belum tentu beradab. Jangan sampai ilmu tinggi tapi adab nggak punya. Kebanyakan orang berilmu semakin tinggi ilmunya, semakin angkuh hatinya. Tapi kalau orang beradab, semakin tinggi adabnya, semakin rendah hatinya. Orang berilmu kadang masih mau merendahkan orang lain, tapi kalau orang beradab nggak akan pernah mau menghina atau merendahkan orang lain. Orang berilmu masih bisa sombong, tapi kalau orang beradab nggak akan pernah sombong. Nah, mantap Mbak. Nah teman-teman, itulah tadi ya komentar netizen ya, mengomentari Gus Miftah yang menghina bapak penjual es saat ceramah ya. Bahkan para jamaah itu mentertawakan bapak tersebut ya. Sangat miris sekali. Andai saja bapak kalian digitukan, pastinya teman-teman marah ya. Oke lah teman-teman, itulah tadi ya viral di malam hari ini ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih.